Halo semuanya, dalam video psikoedukasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan membicarakan atau membahas mengenai psikopat. Wow, sepertinya menarik. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk, kita simak bersama-sama. Anggota kelompok kami itu terdiri dari Avensius Diridi Utanapuleng, kemudian ada Salsa Putri Kirana Pridita Dewi, lalu ada Priska Arumsari, lalu kemudian ada Sekar Febri Kusuma. Secara garis besar, topik yang kami bicarakan itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada apa itu psikopat, lalu yang kedua perspektif teoritis, ketiga ada gejala-gejala gangguan, keempat ada pencegahan dan penanganan, lalu yang terakhir itu ada harapan. Masuk ke poin yang pertama, apa itu psikopat? Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau mengetahui apa sih psikopat itu? Psikopat merupakan salah satu jenis perilaku abnormal yang sangat terkenal di kehidupan dunia. Psikopat itu merupakan diagnosis gangguan kepribadian antisosial yang dapat berasal dari berbagai genetik dan faktor lingkungan. Hal ini ditandai dengan kurangnya empati dan kebiasaan melanggar aturan. Masuk ke bagian perspektif teoritis. Teori ini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Apa aja? Yaitu yang pertama itu ada teori Hare, Cook, and Hart. Mereka menyebutkan bahwa psikopat itu mempunyai kesamaan dengan kepribadian antisosial dan perilaku kriminal. Psikopat tidak dikacaukan dengan kriminal secara umum. Teori yang berikutnya, yang kedua, itu adalah teori menurut Singgi Dirga Lunarsa. Dia mengatakan bahwa psikopat itu merupakan hambatan kejiwaan. Kejiwaan yang seperti apa? Yang menyebabkan pengidapnya itu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap norma-norma sosial yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, ada teori dari Kartini Kartono, mengatakan bahwa psikopat adalah bentuk kekalutan mental atau mental disorder yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian pribadi sehingga seseorang psikopat tidak pernah bisa bertanggung jawab secara moral dan selalu terjadi konflik dengan norma-norma sosial dan hukum. Teori yang keempat itu dari Dr. Hervey Cleckley, menggambarkan seorang psikopat sebagai pribadi yang shaming, likable, intelek, imprimisif, dan pandai merayu. Jadi, pada umumnya mereka juga cerdas secara akademik. Namun, di balik itu, semua mereka lebih banyak memiliki sifat negatif seperti tidak bertanggung jawab, merusak diri sendiri dan orang lain, dan sering mengatakan ingin bunuh diri ketika hubungan intimnya kandas. Gejala-gejala gangguan psikopat merupakan salah satu dari masalah kesehatan mental. Namun, gangguan psikopat tidak seperti gangguan mental yang lainnya yang biasa ditemukan pada manusia, seperti depresi, stres, bipolar, atau kepribadian ganda. Orang yang mengalami gangguan psikopat pada dirinya cenderung tidak teridentifikasi kepribadiannya. Maka dari itu, gangguan psikopat tidak sama dengan gangguan mental yang lainnya. Dalam Santoso et al. Tahun 2017. Menurut Aksan, dalam Rosali et al. Tahun 2019 pada halaman 6 menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi psikopat, yaitu 1. Faktor biologis atau hereditas atau keturunan, 2. Lingkungan atau keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami, dan 3. Traumatis atau reaksi yang muncul ketika seseorang atau korban dalam keadaan tidak berdaya menghadapi ancaman dari luar. Baik,
Selanjutnya adalah untuk terkait pencegahan dan juga penanganan dari psikopat, yakni adalah psikoterapi. Yang mana psikoterapi atau biasa disebut terapi kejiwaan dianggap merupakan salah satu alternatif pengobatan yang bisa diberikan kepada seseorang yang mengalami gangguan jiwa, termasuk psikopat. Nah, kenapa psikoterapi ini disebut sebagai pengobatan? Karena ya merupakan suatu bentuk intervensi dengan berbagai macam cara dan metode yang bersifat psikologik dan bertujuan untuk menghilangkan, mengubah, atau menghambat gejala-gejala dan penderitaan akibat penyakit. Harapan kami terhadap orang yang berperilaku abnormal seperti psikopat, supaya dapat merenungkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari penyakit tersebut. Sebab, seseorang yang dikenal memiliki sifat psikopatologi tersebut, citra dan kehormatannya akan hancur di kalangan masyarakat umum dan orang-orang terdekatnya. Sehingga, boleh jadi ia akan diusir dan diasingkan dari tempat-tempat perkumpulannya. Demikian penjelasan kami dalam video psikoedukasi kali ini. Semoga segala informasi yang dapat kami sampaikan dapat berguna untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.